Ada sebuah kalimat yang sering banget kita ucapin untuk menenangkan diri, tapi perlahan-lahan justru itu membunuh kita dari dalam. Kalimat itu bunyinya, tunggu aku sukses nanti. Kita mengatakannya seolah-olah sukses adalah sebuah stasiun pemberhentian yang ada jadwal kedatangannya. Padahal bagi banyak orang termasuk Arga di dalam film ini, sukses lebih mirip seperti utang yang bunganya terus menumpuk. Setiap kali orang tua kita bertambah tua, atau ya setiap kali beban keluarga mulai terasa di pundak. Tunggu aku sukses nanti. Ini bukan film horor, nggak ada pocong, nggak ada darah. Tapi buat gue ini horor sosial ya. Deket, nyata, paling banyak kayaknya dialamin oleh Gen Z dan milenial. Ya mungkin sebelum-sebelumnya juga ya, cuman nggak berani jujur aja. Ketakutan itu udah bukan kayak di set-set horor, rumah angker, belakang pintu. Ini horor sosial yang takut banget ditanyain dengan pertanyaan-pertanyaan simpel kayak, sekarang kesibukannya apa? Tadi datang ke sini naik apa? Kapan nikah? Udah kerja di mana? Udah beli apa aja? Gitu. Halo semuanya, balik lagi di Jam Sepi bareng gue Lira. Kali ini kita bakal ngomongin film ini, tapi nggak cuma ngomongin plot filmnya aja. Kita juga bakal bedah kenapa kata nanti seringkali jadi penjara paling mewah yang kita bangun sendiri. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Konflik Arga di sini bukan datang dari rumahnya yang bocor, tapi dari lidah Tante Yuli. Seseorang yang merasa punya hak untuk mengukur kadar kebahagiaan orang lain hanya dari nominal gaji. Arga itu bekerja keras, tapi dia lari bukan buat dirinya sendiri. Dia lari buat membeli mulut tante-tantenya supaya diem. Dan di tengah tekanan itu, kita akan melihat keretakan hubungan antara Arga dan Andin. Andin ini pacarnya udah 4 tahunan jalan, tapi belum jelas juga. Tapi ya akhirnya ada satu momen mereka meledak gitu lewat satu kata, capek. Dari mereka gue belajar bahwa saat dua orang yang saling sayang mulai berkompetisi tentang siapa sih yang paling menderita, ya disitulah sebuah hubungan sebenarnya sedang diuji. Panas nih. Jadi putus bukan cuma soal siapa yang jahat, enggak selamanya begitu, tapi kadang memang ada momen dimana kapasitas hati itu udah mulai nggak sanggup lagi menampung beban pasangannya. Beruntung Arga punya Fanny dan Wicak, tempat dia bisa kembali jadi manusia setelah hancur sehancur-hancurnya. Tapi pelajaran terbesar film ini nanti mulai akan muncul saat Arga akhirnya dihadapkan pada satu kenyataan pahit tentang sosok yang selama ini dia benci. Jujur, gara-gara film ini gue jadi ingat lagi lah, sadar gitu. Orang-orang kayak Tante Yuli ini yang kasar sama kita, keras sama kita, itu kadang justru orang yang paling takut kita gagal, kita jatuh. Cuma memang gengsi mereka tuh jauh lebih gede gitu ya daripada sayang. Jadi kalau ngomong tuh malu gitu. Kayak, gue nggak bisa nih ngomong-ngomong nginget support deh, gue harus gitu. Dari film ini juga menurut gue cerdas ya untuk ngasih tahu bahwa mungkin aja chat-chat yang kita blok, panggilan yang kita decline, di balik itu semua tersimpan kekhawatiran yang nggak sempat disampaikan secara langsung. Pada akhirnya film ini menurut gua cukup berhasil untuk menjadi sebuah refleksi diri, terutama tentang kapan kita harus berhenti menunggu nanti untuk mulai menghargai diri sendiri. Dan kalau lo adalah seorang Arga, udah usaha mati-matian tapi ternyata usaha yang lo kira sukses itu masih jauh dari bare minimum orang lain, atau mungkin lo punya beban yang bertumpuk di pundak lo, harapan banyak orang, ya doa itu bisa jadi harapan, bisa jadi beban ya, tapi terserah, itu gue balikin ke diri lo sendiri. Yang jelas kalau lo merasa lo mirip banget sama Arga, lo belum sempat untuk menangisi diri lo sendiri, mengkhawatirkan diri lo sendiri, tonton film ini, tonton. And the last, coba cek lagi blocklist yang ada di WhatsApp lo, Instagram, TikTok, X, Thread, email sekalipun, karena barangkali ada dukungan-dukungan untuk lo yang belum sempat lo baca. Gue Lira pamit undur diri, keep smart dan jangan lupa bahagia. Bye. 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 Bye.